Selain itu, sebenarnya dalam pasal 142 KUHP terdapat dua hal penting yang tampaknya tidak dibaca dan diperhatikan oleh jaksa penuntut umum, yaitu adanya kata-kata beberapa tindak pidana, dan yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141. Jika dilihat dari ketentuan tersebut, maka sejatinya KUHP tetap mendahulukan penggabungan agar peradilan dilakukan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan splitsing hanya dapat dilakukan pada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka dan bukannya pada satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka. 48. Secara yuridis teknis, splitsing dalam perkara akuo juga tidak dimungkinkan apabila dalam perkara tindak pidana itu terdapat korban manusia. R. Susilo menulis tentang berkas perkara yang disebutnya bundel sebagai berikut, kami anggap dibacakan yang mulia. Jika merujuk pada pendapat tersebut, maka tidaklah mungkin salah satu bagian dari berkas perkara itu dilepas atau dikeluarkan untuk dipinjamkan kepada berkas perkara lain. Dalam perkara akuo, penasihat hukum bertanya, apakah setiap dokumen yang terdapat dalam berkas perkara akuo sama dengan berkas perkara terdakwa lainnya? Jika memang demikian, bukankah demi menjamin hak asasi dari para terdakwa, seharusnya jaksa penuntut umum tidak melakukan penuntutan secara terpisah atau splitsing? Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa prinsipil penerapan splitsing yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam perkara akuo telah bertentangan dengan ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 14 ayat 3 huruf G yang berbunyi sebagai berikut, kami anggap dibacakan yang mulia. Berdasarkan ketentuan ICCPR tersebut, maka terdakwa memiliki hak asasi yang dijamin untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri. Dalam bahasa resminya disebut not to be compelled to testify against himself to confess guilt. Namun demikian pada splitsing dalam perkara satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa seperti perkara akuo, para terdakwa saling berkedudukan menjadi saksi untuk terdakwa lainnya tentang satu tindak pidana yang dituduhkan terhadap mereka. Sehingga para terdakwa dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri, compelled to testify against himself. Menurut ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Di sisi lain, terdakwa memiliki hak ingkar. Selain diatur di KUHP, hak ingkar juga diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 17 ayat 1 yang berbunyi, pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkara. Terkait dengan perkara akuo, dengan adanya splitsing, maka terdakwa akan diperiksa sebagai saksi untuk para terdakwa lainnya. Oleh karena itu, maka keterangan yang disampaikan oleh terdakwa sebagai saksi oleh terdakwa lain juga akan memberatkan terdakwa. Begitupun sebaliknya, saksi-saksi yang menjadi terdakwa dalam perkara lain akan kehilangan haknya untuk mendapat jaminan dan perlindungan untuk memberikan kesaksian yang tidak memberatkan dirinya. Oleh karena itu, pemisahan penuntutan atau splitsing pada satu perkara pidana yang dilakukan oleh beberapa orang terdakwa merupakan pelanggaran terhadap hak asasi para terdakwa, yaitu para tersangka menjadi dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkannya, compelled to testify against himself, yang diatur dalam ICCPR pasal 17 ayat 3 huruf G. Pemisahan penuntutan perkara splitsing dalam perkara akuo tidak tepat dan jelas bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang mulia Majelis Hakim, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009